Maqasid syariah itu kalau para ulama mengatakan kan bahwa syariah itu tidak hanya dilihat dari segi aplikasinya, tapi setiap ajaran syariat itu pasti ada maksud yang terkandung di balik itu. Contoh misalnya gini, kalau kita bicara sholat, itu kita tidak sedang berbicara semata-mata aspek bagaimana melaksanakan sholat. Misalnya gerakan sholat ya, gerakan tangannya bagaimana, meletakkan tangan bagaimana, rukuk bagaimana, sujud bagaimana, bacaannya apa, misalnya gitu ya, berapa rakaatnya. Tidak semata-mata aspek itu. Ketika kita berbicara sholat, kita juga berbicara tentang sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan sholat itu. Kepentingannya apa gitu ya. Salah satunya adalah kita menemukan misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau begitu, sholat itu punya maksud-maksud yang luar biasa besarnya. Termasuk juga aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada Allah SWT, untuk mengingat kepada Allah SWT. Nah, ini berarti kita berbicara sholat itu tidak semata-mata aspek yang sifatnya lahiriah. Sholat adalah gerakan begini, ucapan begini, bacaan begini, tidak semata-mata begitu. Tapi sholat adalah sebuah ajaran dalam yang masuk kategori rukun Islam yang sifatnya sangat fundamental, yang merupakan penghubung antara hamba dengan Allah SWT, yang itu akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Maksud apakah syariat itu mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat? Itu yang namanya maqasidus syariah, gitu ya. Jadi maqasidus syariah itu adalah maksud apa sebetulnya syariat itu diberikan kepada kita. Dan seluruh syariah itu adalah maslahat. Seluruh syariah adalah maslahat. Apapun. Misalnya ya, kenapa disyariatkan menikah? Karena menikah itu banyak banget kemaslahatannya. Misalnya dijelaskan dalam ayat-ayat litaskunu ilaiha wajalna bainakum mawaddata warahmah. Dengan menikah itu muncul sakinah. Dengan menikah itu muncullah suasana mawaddah dan rahmah, gitu ya. Lalu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwad, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian hendaknya menikah, karena dia akan bisa lebih mengendalikan diri. Itu di antara maksud syariah, maqasidus syar'i. Jadi tidak semata-mata melihat pada aspek bentuk yang nyata ya. Apa sih nikah itu adalah akad nikah ya. Kemudian setelah itu mereka boleh melakukan interaksi dan hubungan sebagai suami istri. Tidak semata-mata dilihat dari bentuk seperti itu, tapi dilihat dari maksud mengapa kita disyariatkan untuk menikah. Yang salah satunya adalah menikahilah perempuan yang al-walud wal-badud ya. Menikahilah perempuan yang al-walud wal-badud. Yang perempuan yang banyak rasa sayangnya dan juga memiliki anak subur gitu. Kenapa demikian? Fa inni mukasiru bikumul umama yaumal qiyamah. Kalau begitu maksud dari menikah salah satu maqasidus syar'i adalah menghasilkan anak keturunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelak aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat di hadapan umat-umat yang lainnya. Ini contoh maqasidus syar'i. Nah, dalam konteks dakwah, sahabat sekalian, maka hal yang bisa membuat kita memahami maqasidus syar'i itu ya, jangan terjebak hanya pada hal-hal yang sifatnya itu prakteknya, jadi tindakannya. Jadi jangan hanya melihat dari segi tindakannya. Tapi lihatlah apa maksudnya, apa yang melatar belakanginya dari setiap aktivitas-aktivitas dakwah itu. Misalnya, kenapa dakwah mengambil keputusan untuk melakukan ini dan itu. Jadi jangan hanya dilihat dari keputusannya, tapi lihat apa reasonnya, apa konsiderannya, sampai muncul keputusan-keputusan itu. Nah itu kalau dalam aplikasinya ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks syariah, maka jangan hanya melihat puasa Ramadannya doang, bahwa puasa menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan hanya dilihat dari itunya. Aku nggak makan, aku nggak minum, dan jangan hanya dilihat dari itunya. Puasa itu maksudnya apa? Kenapa Allah SWT itu menyuruh kita berpuasa gitu? Sholat itu jangan hanya dilihat dari gerakan-gerakannya gitu. Tapi apa? Kenapa sih Allah suruh kita untuk melaksanakan sholat? Haji jangan hanya dilihat dari manasiknya. Haji itu kita melaksanakan tawaf, kita melaksanakan sa'i, kita mabit di Mina, mabit di Musdalifah, atau kemudian kita nanti tahallul. Jadi bukan hanya dilihat dari peristiwa-peristiwa hajinya semata gitu ya. Tapi apa di balik itu? Kenapa disuruh melempar jumroh? Kenapa kita berkeliling itu 7 kali? Tawaf 7 kali. Kenapa sa'i 7 kali? Jadi jangan hanya terjebak pada 7 kali berkeliling. Bukan hanya begitu. Tapi memahami ya, kenapa kita melaksanakan
tindakan-tindakan seperti itu. Ini maksud dari diwajibkannya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban syariah gitu ya. Jadi setiap perintah, setiap larangan dalam syariat itu selalu ada maksud-maksud yang sangat konstruktif bagi kehidupan manusia. Itu kayak gambaran yang paling sederhana itu gini. Kalau teman-teman punya motor atau punya mobil, maka ada buku manualnya, buku untuk memahami mobil ini. Mobil ini misalnya berapa cc, lalu bahan bakarnya itu apa, Pertamax, apa Pertalite, apa solar, apa gitu ya. Lalu kemudian kapasitasnya, jadi cc-nya itu, lalu kemudian kekuatannya dia maksimal bisa dimuat dengan beban berapa kilogram gitu ya. Tidak boleh lebih dari itu misalnya gitu. Mengapa ada larangan ya? Mengapa ada petunjuk seperti itu? Karena itu yang akan menjaga kebaikan mobil. Jadi mobil nggak boleh lebih cepat daripada sekian. Kemudian mobil nggak boleh diberikan beban lebih dari sekian. Mobil harus mendapatkan perawatan ganti oli pada kilometer sekian. Kenapa ada manual seperti itu? Kenapa ada aturan? Kenapa ada larangan untuk sebuah mobil? Semuanya untuk menjaga kebaikan mobil itu agar awet, agar dia baik, agar dia lancar dan seterusnya. Sama dengan kehidupan manusia. Mengapa ada syariat? Syariat itu ada perintah, ada larangan. Sesuatu yang kita diperintah untuk melakukan sesuatu dan sesuatu yang kita dilarang agar tidak melakukan sesuatu. Kenapa ada perintah? Kenapa ada larangan? Dan termasuk juga kenapa Allah melarang sesuatu kepada kita yang sesuatu itu ada. Contohnya, kenapa Allah ciptakan babi padahal Allah melarang kita makan daging babi? Itu namanya maqasid syar'i. Jadi kalau orang mengatakan, lah kalau Allah itu larang, yang mending nggak usah ada aja. Loh kalau nggak ada berarti nggak ada ujiannya. Kamu jangan makan babi, padahal Allah nggak ciptakan babi. Lah kalau begitu apa ujiannya? Nggak ada gitu ya. Jadi sesuatu yang kalau kita lihat, setiap larangan itu pasti ada hikmah syar'inya, di maqasid syar'i yang seluruhnya adalah maslahat. Setiap perintah selalu ada maqasid syar'i yang itu adalah maslahat. Demikian pula dalam konteks kegiatan berdakwah. Kalau kita melakukan proses dakwah, keputusan dakwah, ya, kegiatan-kegiatan dakwah dengan jalan A, B, C, D gitu, yang sesuai dengan program-program, jangan hanya dilihat dari semata-mata programnya. Ini gunanya untuk apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Nilainya apa? Dalam konteks syariah, dalam konteks kemaslahatan. Jangan terjebak hanya semata-mata pada sisi-sisi praktek atau praktisnya doang gitu ya. Nah itu hal-hal yang kemudian kita bisa memahami. Ustadz Hilmi memang sangat kuat mengarahkan kita selalu kepada maqasid syar'i, bahwa syariat itu punya maksud-maksud yang kemudian kita harus memahaminya, bukan hanya dalam konteks pelaksanaan sesuatu yang tampak sebagai ritual-ritual, tapi ada maksud-maksud yang itu menjadi rahasia. Kenapa sholat subuh berjamaah di masjid? Mesti ada rahasianya. Ternyata ada banyak sekali rahasia sholat subuh di masjid gitu ya. Mengapa kemudian kita melaksanakan sholat malam? Oh ternyata ada banyak sekali rahasia di balik sholat malam itu, dan begitu seterusnya.